Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul motivasi dalam organisasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian motivasi. Nah, kata motivasi atau motivation pada dasarnya itu adalah motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Nah, dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa semua teori motivasi bertolak dari prinsip utama manusia yang hanya melakukan suatu kegiatan yang menyenangkannya untuk dilakukan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam keadaan seseorang yang mungkin saja melakukan suatu yang tidak disukainya. Nah, selanjutnya yaitu motivasi kerja merupakan golongan atau alasan yang terjadi pada suatu situasi dan lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa motivasi bukanlah suatu yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan karena adanya suatu perilaku yang tampak dari tiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, didorong oleh sesuatu kekuatan dari dalam diri orang tersebut. Nah, kekuatan pendorong itulah yang disebut motivasi. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Yang pertama itu ada teori kebutuhan dari Maslow. Dalam teori ini, kebutuhan diartikan sebagai kekuatan yang menghasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini individu melakukan kegiatan agar kebutuhannya terpenuhi. Ada 5 tingkat hierarki teori kebutuhan dari Maslow. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini kebutuhan manusia yang paling dasar. Contohnya itu seperti makanan, minuman, perumahan, tidur, pakaian, tempat tinggal, atau dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini dipenuhi apabila kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi. Contohnya itu seperti perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaan, dan jaminan akan hari tuanya. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini muncul apabila kebutuhan yang pertama dan kedua ini sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan sosial ini contohnya seperti kebutuhan persahabatan, berinteraksi, rekreasi. Nah, terkait dalam organisasi ini, kegiatan yang dilakukan seperti kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, maupun acara pertemuan keluarga. Yang keempat itu ada kebutuhan penghargaan. Penghargaan ini mewakili kebutuhan manusia yang lebih tinggi, kebutuhan akan kekuasaan, prestasi, pengakuan, status, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini puncak dari semua kebutuhan manusia. Aktualisasi diri ini berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Nah, aktualisasi diri ini potensi dari manusia itu sendiri. Teori yang kedua itu teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Nah, dalam teori ini mengemukakan ada 2 faktor yang memberikan kepuasan dalam bekerja. Yang pertama itu ada faktor sesuatu yang dapat memotivasi atau motivator. Nah, faktor ini contohnya itu seperti faktor prestasi, faktor pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab, serta faktor memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja, khususnya promosi, dan faktor pekerjaan itu sendiri. Yang kedua itu ada kebutuhan kesehatan lingkungan kerja. Nah, faktor ini dapat berbentuk upah atau gaji, hubungan antar pekerja, supervisi teknis, kondisi kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan administrasi di perusahaan itu sendiri.
Yang ketiga itu ada teori X dan Y MC Gregor. Teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang pemalas yang tidak suka bekerja, serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, dalam teori X ini, pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan, namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Sebaliknya, teori Y itu bermakna positif. Jadi, pekerja ini suka bekerja serta senang senang melakukan pekerjaan itu dan tanggung jawab yang besar yang diberikan kepadanya. Robin menyebutkan 4 asumsi yang dimiliki dalam teori. Yang pertama itu ada karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan. Yang kedua, karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa untuk bekerja. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat itu karyawan menunjukkan sedikit ambisi. Terakhir itu ada teori prestasi dari MC Slayland. Teori ini mengatakan kebutuhan berprestasi ini merupakan motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan pencapaian, kekuatan, dan hubungan yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebutuhan pencapaian. Kebutuhan pencapaian ini merupakan dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada kebutuhan kekuatan. Kebutuhan ini untuk membuat individu berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaiknya. Jadi ini kekuatan ini individu dituntut untuk berperilaku yang baik. Yang ketiga itu ada kebutuhan hubungan. Kebutuhan hubungan ini merupakan keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tentang motivasi. Jadi, sebelumnya motivasi itu adalah kondisi yang menggerakkan individu yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini itu dorongannya muncul dari diri sendiri atau internal motivation dan dari pihak luar atau pihak lain yang disebut dengan external motivation. Nah, beberapa pandangan ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu. Yang pertama, para ahli teori menyajikan penafsiran sedikit berbeda dan menekankan pada faktor yang berbeda-beda. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa tidak terdapat suatu rumusan yang baku tentang motivasi. Nah, di mana terdapat perbedaan pada faktor yang bervariasi. Yang kedua, motivasi erat hubungannya dengan perilaku dan prestasi kerja. Nah, hal ini memberikan arti bahwa makin baik motivasi, pola prestasi kerjanya juga semakin baik. Yang ketiga, motivasi itu diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, pemberian motivasi ini haruslah diarahkan untuk pencapaian tujuan. Itulah sebabnya perumusan tujuan dalam suatu organisasi haruslah jelas dan rasional. Hanya dengan kejelasan tujuan maka semua personal yang terlibat dalam organisasi dapat dengan mudah memahami dan melaksanakannya. Yang keempat, perbedaan fisiologis, psikologis, dan lingkungan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan pimpinan dalam memotivasi karyawan atau bawahan. Nah, hal ini tuh didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap karyawan atau bawahan itu memiliki perbedaan fisiologis, psikologis, serta berasal dari lingkungan yang berbeda. Nah, secara garis besarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu dibagi menjadi 2, faktor internal, yaitu meliputi keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, kemudian keinginan untuk berkuasa. Kemudian ada 2 faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan kerja yang baik, kompensasi yang memadai, kemudian adanya jaminan pekerjaan, kemudian status dan tanggung jawab, adanya peraturan yang fleksibel. Nah, ada faktor-faktor yang menjadikan adanya perubahan dalam motivasi, yaitu motivasi itu cenderung mengurangi kekuatannya manakala tercapainya suatu kepuasan, kemudian terhalangnya pencapaian kepuasan, perbedaan kognisi, atau karena kekuatan motivasinya itu bertambah. Adanya kepuasan-kebutuhan itu ketika suatu kebutuhan itu terpuaskan. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan tersebut tidak lagi menjadi kebutuhan utama atau yang memotivasi perilaku. Nah, dengan demikian suatu kebutuhan yang mempunyai kekuatan tinggi itu membuat tingkat motivasinya juga semakin rendah. Kemudian bisa saja terhalangnya pemuasan kebutuhan.
Kemudian ada perbedaan kognisi, yaitu bahwa dengan perbedaan dalam kognisi ini mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, perbedaan ini tuh meliputi misalnya ketidakserasian, kemudian ada ketidakharmonisan, ketidakselarasan, dan adanya kontradiksi antara dua hal yang tidak bisa bersama-sama muncul bersamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi, maka akan menimbulkan dorongan untuk berusaha dan melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhannya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan evaluasi prestasi secara frontal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dicapai secara bertahap. Kemudian yang kelima yaitu seorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. Kemudian yang terakhir yaitu dari gaji atau imbalan yang diterima tersebut, kemudian seorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa dipenuhi dari gaji dan imbalan yang mereka terima. Dan di sini menurut Sutopo memberikan motivasi meliputi kegiatan-kegiatan antara lain. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan dan menjelaskan tujuan-tujuan organisasi kepada bawahannya. Kemudian menentukan standar-standar pelaksanaannya, memberikan bimbingan kepada bawahan, dan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Penghargaan bagi yang berprestasi merupakan reward yang dapat mengubah sikap atau perilaku dari seseorang atau kelompok yang sikap dapat ditimbulkan oleh faktor dari dalam diri seorang itu sendiri atau intrinsik atau faktor dari luar ekstrinsik. Hal ini sependapat dengan Wajo Sumijo. Motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor dari dalam diri seseorang yang disebut tadi intrinsik dan dari luar ekstrinsik. Sedangkan menurut Harjito, motivasi adalah merupakan dorongan kerja yang timbul dari diri seseorang maupun dipengaruhi dari orang lain untuk bertindak dan berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, motivasi tidak hanya timbul karena pengaruh dari luar atau orang lain, tetapi juga dapat timbul karena dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri. Menurut Griffin, proses motivasi dimulai dengan adanya suatu dorongan dan kebutuhan dari dalam diri yang membuat seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu menuju tujuan tertentu, di mana orang tersebut yakin bahwa dia dapat memuaskan kebutuhan dan dorongan dalam dirinya. Adapun Richard M. Steers menyebutkan bahwa terdapat 4 komponen dari proses motivasi, yaitu kebutuhan dan harapan, perilaku, tujuan, dan umpan balik. Sedangkan menurut Armstrong, motivasi merupakan sesuatu yang mampu menggerakkan seseorang untuk bertindak atau berperilaku menurut cara-cara tertentu. Sini Abraham Maslow dan dalam Swewarno Handaya Ningrat membagi kebutuhan manusia dalam hierarki kebutuhan, bahwa motivasi manusia berhubungan dengan 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan untuk memperoleh keamanan dan keselamatan, kebutuhan bermasyarakat, kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk memperoleh penghargaan. Frederick Herbert dalam Sadarmayanti menyatakan bahwa manusia berlaku faktor motivasi dan faktor pemeliharaan di lingkungan pekerjaannya. Dari hasil penelitian menyimpulkan ada 6 faktor motivasi, yaitu prestasi, pengakuan, kemajuan kenaikan pangkat, pekerjaan itu sendiri, memungkinkan untuk tumbuh, dan tanggung jawab. Sedangkan untuk pemeliharaan terdapat 10 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kebijaksanaan,
supervise teknis, hubungan antara manusia dan hewan, manusia dengan atasan, manusia dengan pembinanya, manusia dengan bawahan, gaji dan upah, kestabilan kerja, kehidupan pribadi, dan kondisi tempat kerja dan status. Nah, berikut penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.